Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Al Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Oke, di kesempatan kali ini kita bertemu lagi. Di sini kita trading lagi di market Asian Composite Index di broker Olim Trade tentunya ya. Oke, jadi saya sedikit bercerita. Kemarin ini ceritanya ini di malam Jumat, hari Jumat di jam 20.50. Kemarin di malam Kamis kemarin kita ada Google Meet ataupun kita edukasi secara live itu di grup Casper Sinyal. Sekarang grup Casper Sinyal itu udah 140-an member deh. Cukup banyak dan cukup cepat juga perkembangannya karena bagus. Di sana kita membahas soal SNR dan SND. Oke. Di sana kita edukasinya itu 2 minggu sekali dan saya yang edukasinya. Misalkan Anda ingin gabung di VIP Casper, boleh DM adminnya ya di deskripsi. Saya di sana sampai bulan 3. Oke. Jadi kemarin kita membahas gimana sih cara pasangkan SNR, SND yang baik dan benar, gimana cara bacanya, pasangan dari mana gitu ya. Oke, di sini saya akan memberitahukan. Jadi ini sudah saya pasangkan dari garis sorot ataupun SND, oke. Dan juga saya sudah pasangkan dari garis horizontal line, oke. Nah di sini untuk sedikit clue, di saat kita menggunakan garis SND ataupun sorot, di sini kita untuk wanti-wanti ataupun untuk kita hati-hati analisa kita di saat miss kita open posisi kita tahu ngapain, oke. Di saat di sini dia sudah penembusan dan dia menciptakan koreksi, maka dia akan bermain di atasnya. Tadinya main di bawahnya, gitu ya. Oke. Di sini udah kita pasangkan. Mungkin di sini kita pasangkan satu. Oh enggak, karena udah ditembus. Oke. Ini sedikit saya kasih tahu juga. Ini yang di atas namanya resisten. Ini udah berapa kali kita kasih tahu. Ini namanya resisten. Ini namanya support. Oke, ini namanya support. Nah ini bertemu dengan ini namanya SBR. Oke, support become resisten. Pertamanya dia support, turun dia, kemudian naik lagi, nyentuh dengan support. Ini namanya RBS, support become SBR, support become resisten. Pertamanya dia support, berganti nama menjadi resisten. Oke, apa yang kita buat di saat market sudah seperti ini? Kita harus menunggu dulu candlestick ini selesai ataupun di nextnya baru kita bisa open posisi. Di sini kita bagus tradingnya menggunakan SNR ya, misalkan tren seperti ini. Jujur aja saya sebelum record itu saya udah melihat dari gimana marketnya, baru saya berani record ataupun berani saya bikin videonya. Kalau marketnya kurang ngapain coba, ngapain trading. Ini ngomong-ngomong ini sisa saldo kemarin dari 15 juta. Mungkin sisa saldo ini naik nanti jadi 20 juta, nggak tahu kapan. Itu mungkin kita akan WD kan, kita sisakan 10 juta dan kita akan buat konten mungkin 10 video ya, dari 10 juta on the way ke 50 juta ataupun ke 100 juta. Kita buatnya 10 video 20 video lah, tapi itu saya nggak janji selesainya itu 1 minggu ya, nggak mungkin kan. Kalau dari 10 juta ke 50 juta itu 1 minggu nggak mungkin lah. Kalau 1 juta sampai 50 juta 1 bulan nggak janji juga, 1 bulan setengah lah ya, 1 bulan setengah. Karena kita nanti TP nya itu take profitnya itu paling kalau modal 1.500.000, 100 juta maksimal 1 juta lah. Oke, di sini kita kenapa open posisi itu ceritanya di next video ataupun di next time ya. Ini kenapa kita open posisi buy pemirsa. Kenapa kita open posisi buy? Ini kelebihan dari kita belajar bukan meniru. Di sini kita kelebihannya berguru bukan meniru. Jadi misalkan kita open posisi buy di sini, ini potensi untuk kita profit itu tinggi. Kenapa? Karena dia mau mengejar si support. Dan di sini dari SND-nya juga sudah terbentuk. Nah, ini oke. Jadi misalkan kita di sini menunggu dia naik dia ke resisten ini, kemudian kita open posisi sell, maka ini sangat salah ya, menurut kami sangat salah. Jangan trading seperti itu. Oke.
Saya peringatkan sekali lagi, jika Anda ingin gabung di grup VIP Casper, silahkan DM adminnya di bawah. Di sana ada saya, di sana kita edukasi dari nol sampai selesai. Dan di sana juga ada Trabar. Bahkan Trabarnya cukup bagus, sudah saya perlihatkan kemarin. Ada sinyal setiap harinya. Sinyalnya itu yang saya suka di Casper. Ini sembari menunggu ini ya. Sinyalnya itu yang saya suka di Casper, dia biasanya memberi sinyal itu 14, 15, 16, 17 sinyal. Tapi di saat sinyal yang ke 10 ataupun ke 11 udah profit ataupun udah mencapai 250.000 ataupun 200.000, maka dia akan cut sinyalnya, tidak melanjuti. Itu namanya take profit. Oke, kita udah di 33 detik lagi. Di sini saya open posisi 3 menit tadi ya. Ini dia ada terlihat di sini dia open posisi 3 menit. Saya open posisi 3 menit. Oke. Terlihat supportnya sudah ditembus. Ya, supportnya sudah ditembus, dia sedang menembus support terakhir. Oke. Kedepannya dia akan menciptakan koreksi. Di sini bagusnya kita menggunakan dari indikator satu, Pak. Kita boleh menggunakan indikator parabolik, boleh SMA, boleh RSI, boleh osilator ya. Kita menggunakan RSI boleh, stokastik boleh, RSI juga boleh. RSI di sini kita gunakan RSI 10 aja mungkin ya. Kita gunakan RSI 10. Kita ganti warna karena saya suka warna merah, kita pakai warna kuning. Oke. Nah, ini kenapa fungsinya kita pakai RSI? Jadi kita mengetahui di mana overbought dan di mana oversold. Di sini dia di bagian atas ini namanya overbought. Yang di bawah ini namanya oversold. Jadi di saat harga dia katakan dia belum menyentuh di area resisten, ini ceritanya udah menyentuh. Ini contohnya, contoh lainnya kalau udah menyentuh itu gampang. Ini contoh lainnya dia tidak menyentuh. Katakan resistennya itu berada di sini katakan ya. Tapi si garis kuning ini RSI settingan 10 itu dia udah menyentuh di bagian merah. Maka ini hati-hati untuk open posisi yang lama. Contoh kita open posisi 3 menit, 4 menit itu hati-hati. Ada baiknya kita open posisi 2 menit saja. Kenapa? Takutnya seperti ini. Kita open posisi di sini tadi, ini lurus ya. Ini lurus. Nah, ini lurus ini seperti ini ya. Misalkan tadi kita open posisi di sini yang kita perkirakan, wah, dia sudah menembus resisten nih. Ini dia resistennya kan. Wah, dia sudah menembus resisten nih. Biasanya ini kan teknik kampungan kan kayak gitu. Biasanya dia menyentuh resisten open posisi follow gitu kan. Wah, dia udah menyentuh resisten nih. Kita open posisi penerusan arah karena dia menembus resisten. Tapi kalau kita tidak memperhatikan dari RSI ini yang dia sudah overbought, maka kita sangat-sangat salah menurut saya. Ya, itu harus diperhatikan. Itu hal kecil yang sangat berpengaruh di trading. Kita dari tadi bacot terus, kita open posisi dulu ya. Gimana tanggapan kalian? Apakah kalian suka open posisi terus apa sedikit open posisi banyak penjelasan? Coba komen di bawah. Saya mau tahu gitu ya. Jadi kalau memang banyak yang sedikit mau edukasi, sedikit mau pemberitahuan, jadi saya open posisi terus. Kalau mau edukasinya itu komen aja, berarti saya sedikit edukasi, banyaknya di sedikit open posisi, banyaknya di edukasi. Jadi open posisinya paling 2 kali terus jelaskan, mungkin gitu. Ini open posisi kita yang pertama 3 menit itu penjelasannya udah 9 menit Pak. Oke, kita di sini apa yang kita lakukan di saat dia sedang mengalami koreksi? Ini namanya koreksi Pak. Dia naik kemudian dia turun, ini namanya koreksi. Apa yang kita lakukan di saat dia membuat koreksi? Kita di sini tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kalau kita open posisi sell maka kita melawan tren. Itu tidak boleh. Kita tidak boleh melawan tren, misalkan trading yang sebenarnya. Kita masuk ke time frame 15 menit, kita melihat dari tren globalnya. Tren globalnya tapi dia malah tren turun. Nah, di sini yang tadi naik sementara, kita masuk ke time frame 1 menit untuk memperjelaskan. Yang tadi naik sementara, ini dia. Yang naik sementara ini yang saya katakan dia tadi bisa pasang garis sorot, ternyata itu
cuman sekedar koreksi di time frame 15 menit. Jadi apa di sini yang kita lakukan? Di sini kita harus melakukan ataupun kita harus menunggu di sini dia membasikan tren ini terlebih dahulu supaya kita bisa memvalidasi dia kembali turun melanjuti time frame 15 menit dengan sempurna. Oke. Kita menunggu koreksi dari naik dulu ya sebentar ya. Nggak mungkin kita record ini panjang lama kali. Oke. Tapi di sini harganya kembali naik. Tetapi di sini kita harus siap untuk loss Pak ya. Siap untuk loss karena kita dalam keadaan sudah teranalisa di time frame 15 menitnya tadi. Di time frame 15 menit dia sudah cukup jelas bahwasanya dia mau melanjuti dari turun. Tapi di sini misalkan kita loss dan dia menciptakan seperti ini nanti, ini saya udah terhafal ya trennya ya. Kalau dia seperti ini harapan kita. Ini harapan kita dia seperti ini, dia melanjuti dari tren mayor di time frame 1 menit, ini time frame 1 menit. Misalkan dia menciptakan seperti ini nanti, nah menembus dari ini kita udah boleh follow si minor yang ada di time frame 15 menit ataupun kita melanjuti dari pergerakan harga ataupun arah harga di time frame 15 menit seperti itu. Oke. Dia melewati 50% dari badannya. Di sini cukup besar kemungkinan kita loss, Pak. Cukup besar. Bahkan saya sudah mengikhlaskannya jika dia loss ya. Karena memang rasio profitnya itu sangat-sangat kecil sekali. Misalkan pun profit dia cuma sampai segini doang, Pak. Nggak nyampe dia open posisi kita. Nggak nyampe, open posisi kita tuh nggak nyampe di open posisi kita tuh nggak nyampe dan nggak akan pernah nyampe. Kenapa? Udah tua aku trading di sini, Pak. Udah capek aku trading di sini. Jadi aku tahu kalau ini rasio besar profit, rasio besarnya loss, saya tahu. Karena udah tua aku trading, Pak, di sini, Pak. Udah capek aku trading di sini, udah terhafal semua ini. Nah, kalau dia udah seperti ini dan dia udah turun seperti yang kita gambarkan tadi, dia berarti gagal menciptakan tren mayor ataupun dia mau melanjuti dari tren minornya. Ini saya kasih kode, bagi kelas saya pasti tahu. Di sini kita boleh open posisi 3 menit, kita langsung kompensasi di next momennya jika ada. Oke, kita kembali lagi. Ini saya mohon maaf sebelumnya. Sebenarnya tadi kita bisa open posisi di bagian sini yang sesuai tadi saya katakan. Di sini saya sudah menggunakan garis-garis sorot ini udah saya gunakan tadi. Ini garis sorot ini yang besar dia di time frame 15 menit. Ya kan? Ini dia garis sorot yang besarnya, besarnya. Ini garis sorot ini enggak guna lagi. Ini dia, enggak, mana ya? Garis sorot ini enggak guna lagi. Ini enggak guna lagi. Nah, kita masuk ke time frame 1 menit. Nah, jadi garis sorotnya itu udah saya pasang. Yang tadi saya katakan kita masuk time frame 15 menit sekali lagi. Yang tadi saya katakan dia mau melanjuti dari tren turun di time frame 15 menit. Tapi karena tadi saya tidak mau menunggu lama dan akhirnya saya main Mobile Legend dan ketinggalan momen, Pak. Ya udah, kita sambung sekarang. Dia sedang berada di area support, Pak ya. Dia sedang berada di support, tapi di sini dia belum divalidasi. Ini cara menganalisanya. Dia berada di area support nih. Begitu nyentuh itu jangan open posisi, tunggu dulu dia validasi. Contoh validasi, dia harus menembus si area ini, area lingkaran setan ini. Kalau dia sudah menembus ini, baru bolehlah kita open posisi, boleh 2 menit. Oke, kita tunggu. Kita open posisi.
Oke, ketika satu kita sudah open puisi, kita open puisi buy di sini. Open puisi kita 2 menit, kita menunggu. Kita menunggu. Bagus. Itu namanya validasi ya. Tapi alangkah baiknya lagi, dia menembus validasi ini udah pasti ya kan. Validasi ini di area ini udah pasti. Alangkah baiknya lagi dia jangan candlesticknya jangan terlalu besar, satu candlestick besar langsung jangan ya, karena bahayanya dia ini untungnya dia nggak nyentuh di area ini untungnya. Kalau dia terlalu besar dia biasanya nyentuh ke area ini maka dia akan koreksi, itu bahayanya. Gitu saja mungkin dari saya nih. Oke, mungkin ini open posisi terakhir kita. Mungkin saya izin pamit dulu dari video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Satu nasihat dari saya, jangan pernah trading yang Anda tidak ketahui. Jangan, bahaya. Miskin Pak, miskin menanti. Kalau memang trading, tradinglah yang baik dan benar. Kalau mau memang trading, tradinglah dengan sabar. Pastikan semua hal, pastikan dari trend, mayor, minor, SNR baru bisa open posisi. Dan apabila ada sesuatu yang tidak menjanjikan, jangan pernah dilanjutin. Oke? Anda mungkin tidak cocok di trading, jangan trading, jangan sok jago. Ya, gitu ya. Jadi, selalu saya ingatkan belilah buku seperti ini untuk menulis dari kualitas materi yang udah dipelajari. 10 kali open posisi untuk melihat hasil dari diri sendiri. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.